Kata dia, Mbak Alwi tidak mengakui Wali Songo. Habaib menolak nasab Wali Songo. Bohong. Jadi ini orang menebar fitnah di mana-mana, saudara. Yang Mbak Alwi enggak kerjain, dia fitnah, saudara. Saya buktikan hari ini, saudara. Mari, ulama-ulama besar habaib justru yang mengakui kalau Wali Songo itu dzurriyyah Nabi, saudara. Enggak ada ahli sejarah di seluruh dunia enggak kenal Wali Songo, saudara. Ahli nasab di seluruh dunia enggak kenal Wali Songo, saudara. Yang kenal Wali Songo orang Indonesia dan habaib yang selama ini berjuang dengan para muhibbin. Betul? Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa kali ini saya akan mereaksi sebuah video kembali, yang mana video ini adalah ceramah dari Imam Besar Habib Rizik Syihab, yang mana beliau berceramah di bulan Muharram atau memperingati tahun baru Hijriah. Jadi apa saja yang akan beliau sampaikan kepada umat, mari kita tonton videonya dari sekarang. Kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sama berharap semoga kumpulnya kita di tempat ini pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Semoga semua yang hadir di sini, saudara, tidak pulang dari tempat ini nanti kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, rezekinya dimurahkan, nafkahnya diberkahi, rumah tangganya diharmoniskan, dan bagi yang belum berkeluarga dimudahkan mendapatkan jodohnya. Jodoh yang solihin dan solehat, keturunan yang solihin dan solehat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saudara, saya ingin mengingatkan diri saya, dan saya juga ingin mengingatkan semua yang ada di sini, ya ikhwan, bahwa sebagaimana kita ketahui pada malam hari ini kita sekaligus juga memperingati masuknya tahun baru Islam, saudara. Nah, bicara tahun baru Islam, kita diingatkan dengan tahun baru Hijriyah. Bicara tentang Hijriyah, kita diingatkan dengan hijrah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bicara tentang Nabi, hijrahnya, saudara, maka kita tidak akan pernah lupa tentang suka duka perjuangan Nabi. Betul? Betul? Nah, begitu saya mau tanya semua, saudara, dulu Nabi berjuang, saudara, bersama para sahabatnya di dalam menyebarkan Islam, menjaga Islam, saudara, tidak lain dan tidak bukan agar supaya Islam itu terus berkesinambungan, bisa sampai ke generasi selanjutnya, termasuk kepada kita yang hadir di sini. Betul? Takbir. Makanya singkat saja, saudara, kenapa Nabi hijrah alaihi salatu wassalam? Satu jawabnya, karena diperintah oleh Allah. Kalau tidak diperintah oleh Allah, Nabi kita tidak akan pernah hijrah, ya ikhwan. Yang kedua, kenapa Nabi hijrah? Jawabnya adalah Nabi, saudara, berkewajiban untuk menjaga kesinambungan dakwah. Nah, maka itu, saudara, pada malam hijrahnya Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Nabi mau keluar rumah, saudara, Nabi meminta kesediaan saudara sepupunya, saudara, yaitu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, meminta saudara sepupunya bersedia menggantikan beliau untuk tidur di tempat tidur Nabi dengan berselimut kain burdah Nabi, saudara. Dan Nabi kasih tahu resikonya malam nanti kalau Sayyidina Ali tidur di ranjangnya Nabi, di tempatnya tidur Nabi, ditutup dia punya dirinya dengan selimut Nabi, saudara, maka saat orang-orang kafir yang ingin membunuh Nabi, saat mereka dobrak rumah Nabi, mereka akan bunuh siapa saja yang ada di balik selimut Nabi, karena mereka akan mengira bahwa itu adalah tubuh Nabi, saudara. Saya mau tanya, bahaya tidak?
Jawab yang kompak, bahaya tidak? Betul. Nah, terus Nabi tanya sama Sayyidina Ali, ya Ali, atakhaf? Hei Ali, apa kamu takut? Resikonya mati nih. Resikonya nanti orang kafir masuk, dobrak pintu, rame-rame kau akan dibunuh karena mereka mengira ini adalah aku. Kau berani ya Ali? Atakhaf? Apa kau takut? Nah, Ali masih muda, saudara, remaja. Saat itu belum jadi mantu Nabi, saudara. Tapi memang Sayyidina Ali dididik dan dibesarkan di rumah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Sayyidina Ali, saudara? Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, ini Ali ya Rasulullah, cuman seorang anak muda. Ya Rasulullah, ini cuman Ali ya Rasulullah. Kalau Ali malam hari ini dibunuh, mati, besok masih ada ribuan Ali yang lainnya berjuang bersama Nabi, sudah. Takbir. Tapi kalau malam ini kau yang mati ya Rasulullah, kalau malam hari ini kau yang dibunuh ya Rasulullah, kalau malam hari ini saudara kau yang jadi korbannya, kemudian kau meninggal dunia, kau wafat, kemana kami akan mencari pengganti? Masya Allah, sallu ala Nabi. Dakwah Islam saat itu belum sempurna. Al-Quran diturunkan belum 30 juz. Syariat Islam belum lengkap, saudara. Bagaimana nasib agama kalau Nabi malam itu dibunuh? Bagaimana nasib Islam kalau malam itu Nabi tewas dibunuh oleh orang-orang kafir? Makanya jawaban Sayyidina Ali luar biasa. Ya Rasulullah, ini Ali cuma anak muda ya Rasulullah. Ini Ali dibunuh, mati, besok ribuan Ali akan bangkit untuk berjuang bersamamu wahai Nabi. Tapi kalau kau yang dibunuh, kau yang malam ini dihabisi oleh orang-orang kafir, sementara Islam belum lengkap, kemana kami harus mencari ganti? Ya Rasulullah, biarkan uktal wala tuktal. Ya Rasulullah, biarkan malam ini Ali yang dibunuh, asal jangan kau yang dibunuh. Masya Allah, saya mau tanya, jawaban Sayyidina Ali bagus tidak? Bagus tidak? Dahsyat tidak? Berani tidak? Takbir. Kenapa saya sampaikan ini di pembuka, saudara? Karena dari jawaban Sayyidina Ali kita jadi tahu, oh pantas kenapa Nabi hijrah. Nabi hijrah bukan karena tahta, harta dan wanita. Nabi hijrah bukan karena takut. Nabi hijrah, saudara, satu karena diperintah Allah. Yang kedua, Nabi harus menyelamatkan dakwah Islam. Dengan hijrah, maka kesinambungan dakwah Islam agar sampai ke generasi berikutnya terjamin, saudara. Maka itu kita lihat sekarang, berkat hijrah, saudara, Islam tersebar di mana-mana. Berkat hijrah, Islam masuk ke Nusantara. Berkat hijrah, Islam masuk ke Jawa Barat. Berkat hijrah, Islam masuk ke Tasik, ke Garut, ke Ciamis, dan ke tempat ini. Betul? Takbir. Jadi kalau begitu hijrah Nabi berkah tidak? Bagus tidak? Kalau Nabi tidak hijrah, malam itu dibunuh, Islam selesai, saudara. Kita tidak akan pernah kenal apa itu Islam. Indonesia tidak akan pernah masuk apa itu Islam. Tapi dengan berkat hijrahnya Nabi, Islam masuk ke kota-kota, ke kampung-kampung, saudara, ke gunung-gunung, ke lembah-lembah di seluruh tanah air Indonesia. Alhamdulillah. Nah, makanya saya mau tanya sekali lagi nih semua yang ada di sini, saudara, dakwah Nabi alaihi salatu wassalam bagus tidak? Indah tidak? Cerdas tidak? Berterima kasih tidak kepada Nabi? Berterima kasih tidak kepada Nabi? Wajib kita berterima kasih kepada Nabi dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Takbir. Ada yang nanya, Habib, bagaimana Islam masuk ke Indonesia? Saudara, keturunan Nabi, zuriyah Nabi itu tersebar ke seluruh dunia, saudara.
Lalu zuriyah Nabi ini mengembara. Ada yang menyebarkan Islam di Afrika, ada yang menyebarkan Islam di Eropa, ada yang menyebarkan Islam di India, dan ada yang menyebarkan Islam ke Asia Selatan dan Asia Tenggara, saudara. Dari sekian banyak zuriyah Nabi, saudara, yang kemudian mereka melanglang buana menyebarkan Islam kemana-mana, salah satunya adalah datuknya para wali songo, saudara. Tahu wali songo? Tahu wali songo? Saudara, datuknya wali songo, saudara, dari Hadramut di Yaman sana, mereka hijrah ke India, saudara. Lahir di India, anak-anaknya besar di India dan melanjutkan dakwah orang tuanya di India. Dan dia dikenal dengan nama Amir Abdul Malik, saudara. Nah, Amir Abdul Malik punya anak, punya cucu, saudara, yang mana keturunannya disebut dengan marga Asmat Khan, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi umat mesti tahu siapa wali songo, saudara. Saya mau sampaikan di sini supaya kita tahu siapa wali songo, karena sekarang ini banyak begal nasab, ngobok-ngobok nasabnya wali songo, betul? Maka itu saya mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Malam ini bahas atau jangan? Bahas, betul? Takbir. Nah, saudara, Al-Imam Amir Abdul Malik inilah datuk dari marga Asmat Khan, saudara. Kok pakai Khan? Karena memang hidupnya di India, saudara. Orang India, keluarga-keluarga bangsawan. Lanjut, lanjut. Mau tahu penyebar Islam di Indonesia? Mau tahu siapa wali songo? Takbir. Saudara, anak keturunan Amir Abdul Malik, mereka menyebar. Ada yang datang ke Champa, ke Kamboja, ke Filipina, ke Malaka, termasuk ke tanah Jawa, saudara. Alhamdulillah, mereka datang, mereka menyebarkan Islam, saudara. Nah, diantaranya siapa? Kita tahu, saudara, yang wafat pada tahun 1419, yaitu Sunan Gresik. Siapa itu Sunan Gresik? Sunan Gresik itu, saudara, adalah sunan yang pertama dan merupakan, saudara, kepala daripada seluruh wali songo yang ada. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Nah, Sunan Gresik ini, saudara, kita tahu saat ini makamnya ada di Gresik, dan baru beberapa waktu yang lalu saya hadir di Haul Gresik sekaligus ziarah ke Sunan Gresik, saudara. Alhamdulillah. Nah, Sunan Gresik ini punya anak, saudara. Siapa anaknya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Sunan Ampel yang ada di Surabaya, yang wafat tahun 1481, saudara. Jadi berarti Sunan Ampel anak siapa? Sunan Gresik, saudara. Nah, Sunan Ampel ini punya anak. Satu Sunan Derajat, dua Sunan Bonang. Jadi Sunan Derajat dan Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, sehingga keduanya merupakan cucu dari Sunan Gresik, saudara. Sunan Derajat ini, saudara, dalam catatan sejarah wafat tahun 1522, sedangkan Sunan Bonang wafat tahun 1525. Lalu bagaimana dengan Sunan Kudus, saudara? Sebagian ahli sejarah mengatakan Sunan Kudus juga anak Sunan Ampel, tapi sebagian lagi mengatakan tidak, Sunan Kudus cucu Sunan Ampel dari anaknya yang bernama Sarifah Ruhil, saudara. Putri Sunan Ampel itu adalah ibu daripada Sunan Kudus. Kemudian masih ada Maulana Ishak.
tahun 1463 wafat. Siapa dia? Sebagian ahli sejarah mengatakan ini adalah adik Sunan Gresik, tapi sebagian lagi mengatakan adik sepupu saudara daripada Sunan Gresik saudara. Nah, siapa beliau ini? Beliau ini yang menikah dengan Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan Majapahit saudara. Luar biasa saudara. Maulana Ishak dapat putri Raja Blambangan Majapahit. Tahu Majapahit? Tahu Majapahit? Dari perkawinan ini lahirlah saudara anaknya Sunan Giri saudara. Jadi Sunan Giri ini keponakan daripada Sunan Gresik saudara. Sunan Giri adalah putra daripada Maulana Ishak saudara. Sekaligus ibunya adalah putri daripada Raja Majapahit. Makanya jangan kaget saudara, di kemudian hari Sunan Giri yang mendirikan Kesultanan Islam, akhirnya Majapahit saudara sebagai kerajaan Hindu berakhir untuk selamanya. Takbir, takbir. Kira-kira jelas tidak? Nah, Sunan Giri punya anak perempuan namanya Dewi Sarah saudara, kawin dengan Sunan Kalijaga. Anaknya lahir Sunan Muria. Berarti para sunan ini semuanya punya hubungan keluarga. Betul? Betul. Nah, kemudian masih ada Sunan Gunung Jati saudara. Sunan Gunung Jati ini saudara tidak lain dan tidak bukan adalah Sultan Syarif Hidayatullah, penguasa Cirebon saudara. Dan Sunan Gunung Jati ini saudara bukan hanya sebagai ulama tapi juga sebagai umara. Ketika beliau diberi kepercayaan oleh Sultan Demak saudara untuk memegang wilayah Cirebon saudara sampai ke Jakarta, sampai ke Banten saudara, apa yang terjadi? Datang pasukan kafir saudara dari negara Portugis, rame-rame datang menyerang Sunda Kelapa saudara. Di mana itu Sunda Kelapa? Sunda Kelapa itu Jakarta saudara. Jadi dulu Jakarta itu masuk wilayah daripada Kesultanan Cirebon dan Banten saudara. Nah, kemudian Sunan Gunung Jati tidak terima saudara, diutuslah putranya yaitu Sultan Hasanuddin. Ketika itu belum jadi sultan, masih jadi pangeran saudara. Diutus untuk mendampingi panglima perang Sunan Gunung Jati yang bernama Fatahillah saudara. Berangkat pasukan dari Cirebon, ribuan umat Islam saudara dipimpin oleh Fatahillah, didampingi oleh Pangeran Hasanuddin putra Sunan Gunung Jati saudara. Sebelum saya lanjutkan, kita mesti tahu dulu saudara apa hubungannya dengan masyarakat Sunda saudara. Nah, hubungannya mari kita lihat saudara, bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat saudara. Takbir, takbir. Berarti Sultan Hasanuddin cucu daripada Prabu Siliwangi saudara. Makanya jangan kaget kalau Sultan Hasanuddin itu saudara pemuda yang gagah, berani, cerdas, dari garis bapaknya Asmat Khan saudara, turunan Nabi, dari ibunya Raja Sunda, Raja Pajajaran. Siapa yang tidak kenal Prabu Siliwangi? Betul? Betul? Kira-kira jelas tidak? Ini yang saya sampaikan terang-terang, sadayana terang-terang, saya sadayana parantos ngartos. Betul? Sudah atau lanjut? Sudah atau lanjut? Ini sejarah saudara. Ini sengaja saya sampaikan supaya jangan ada yang kurang ajar ngerobah-robah nasab Wali Songo saudara. Hati-hati. Lanjut. Begitu pasukan berangkat saudara, perang melawan Portugis. Subhanallah, pasukan Portugis, kapal-kapal perangnya saudara di Laut Jawa saudara, di Sunda Kelapa sana semua dihancurkan oleh pasukan Sunan Gunung Jati yang dipimpin oleh Fatahillah.
Ketika itu umat Islam di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati dengan panglima perangnya Fatahillah yang didampingi dengan Pangeran Hasanuddin menang besar, menang besar. Begitu menang, Sunda Kelapa direbut, saudara. Kemudian bagaimana jadi Jakarta? Sunan Gunung Jati kumpulkan ulama. Ini wilayah Sunda Kelapa, Allah berikan kita kemenangan. Mau dikasih nama apa? Akhirnya para ulama sepakat dengan Sunan Gunung Jati, beri nama saudara Fatham Mubina. Karena dari surat Al-Quran di mana Allah menyatakan inna fatahna laka fatham mubina. Allah menyatakan kepada Nabi, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah kepada Nabi, sudah memberikan kepada kamu satu kemenangan yang nyata. Fatham mubina itu kemenangan yang nyata, saudara. Menang dalam bahasa saudara Indonesia saat itu jaya. Nyata, saudara, dalam bahasa Sanskerta karta. Makanya Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan yang nyata, yang bahasa Arabnya Fatham Mubina. Indah tidak? Indah tidak? Saudara, dari Jayakarta belakangan dirubah jadi Jakarta, saudara. Sebetulnya namanya bukan Jakarta, namanya Jayakarta. Sampai di sini jelas? Jelas? Singkat cerita, saudara. Singkat cerita, sebelum Sunan Gunung Jati wafat, dua putranya, saudara. Dua putra beliau dibagi kekuasaan. Pangeran Hasanuddin diangkat jadi penguasa Banten, saudara. Sementara saudaranya diangkat menjadi penguasa Cirebon, saudara. Kenapa dibagi ada Cirebon dengan Banten, saudara? Supaya yang satu di utara namanya Cirebon, yang satu di selatan namanya Banten, untuk menjaga semua wilayah agar pasukan asing tidak lagi berani masuk ke wilayah Jawa Barat, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah, kemudian Sultan Hasanuddin begitu menjadi Sultan Banten, saudara, apa yang beliau lakukan? Beliau kirim dai-dai untuk keliling seluruh Jawa Barat, saudara. Masuk ke kampung-kampung, masuk ke gunung-gunung, masuk ke lembah-lembah. Akhirnya Sultan Hasanuddin berhasil mengislamkan seluruh Jawa Barat, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Masya Allah. Nggak pakai repot-repot perang. Ada yang nanya, kok perangnya nggak besar-besaran? Bagaimana mau perang? Raja Jawa Barat kakeknya, Sultan Banten cucunya, saudara. Ya kakek nggak enak berkelahi sama cucu, betul? Betul? Cucu juga nggak enak kurang ajar sama kakek, betul? Akhirnya nggak saling melukai, saudara. Di situ Prabu Siliwangi membuka, saudara, Jawa Barat. Enggak, cucunya nggak dilarang, silakan Islamkan Jawa Barat. Yang penting tidak ada penindasan, tidak ada pembunuhan, tidak ada pemaksaan. Dan akhirnya Sultan Hasanuddin berhasil seluruh Jawa Barat Islamkan, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi saya mau tanya, kalau begitu saudara, jasa Wali Songo besar tidak? Besar tidak? Nah, sekarang saya mau kasih tahu. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya diundang ke Banten. Kita menggelar ziarah kubro Sultan Maulana Hasanuddin bersama Kesultanan Banten, saudara. Pihak Kesultanan Banten dalam acara tersebut memberikan pernyataan, saudara, bahwa kesultanan kami, kakek-kakek kami dari Kesultanan Banten, dari Sultan Hasanuddin bin Maulana Syarif Hidayatullah, semuanya adalah bermarga Asmat Khan. Ini kesultanan yang menyatakan, kesultanan yang mendeklarasikan, saudara. Kira-kira jelaskah? Jelaskah? Lalu kita tanya, siapa itu Asmat Khan? Asmat Khan itu, saudara, salah satu marga dari keluarga besar Baalwi, saudara.
Jadi bukan bin Sahab aja Ba'alwi, bukan Al-Idrus saja Ba'alwi, bukan Al-Habsyi saja Ba'alwi, bukan Al-Haddad saja Ba'alwi, saudara, bukan, saudara, Asmat Khan pun juga merupakan Ba'alwi, saudara. Artinya kalau Asmat Khan Ba'alwi, saudara, berarti Sultan Hasanuddin, saudara, keturunan Imam Ubaidillah Ibnul Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Kenapa? Karena Imam Ubaidillah itu kakek moyangnya Ba'alwi, saudara. Tidak ada Imam Ubaidillah, tidak ada Ba'alwi. Sampai di sini jelas tidak? Jelas tidak? Sedikit-dikit dulu nih saya sampaikan nih biar jelas. Saudara, lanjut jangan? Lanjut jangan? Siapa itu Imam Ubaidillah, saudara? Beliau keturunan Imam Ali Al-Uraidi. Siapa itu Imam Ali Al-Uraidi? Beliau anak Imam Ja'far Shadiq. Siapa itu Imam Ja'far Shadiq? Imam Ja'far Shadiq adalah anak dari Imam Muhammad Al-Baqir. Siapa Imam Muhammad Al-Baqir? Imam Muhammad Al-Baqir adalah putra dari Imam Ali Zainul Abidin. Imam Ali Zainul Abidin siapa itu? Dia adalah anak dari Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Siapa itu Sayyidina Husain? Beliau adalah putra dari putrinya Nabi, yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang merupakan putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini saya mau tanya lagi dulu semuanya, terang terang, terang terang, ngartos, sadaya napa rantos ngartos, betul? Tahu-tahu, saudara, ada orang yang menggugat, dia bilang Ba'alwi bukan habaib, Ba'alwi bukan turunan Nabi. Saudara, kalau Ba'alwi bukan turunan Nabi, berarti Wali Songo bukan turunan Nabi, saudara. Yang mereka serang bukan habaib, yang mereka serang Wali Songo, yang mereka serang, saudara, adalah silsilah Wali Songo, silsilah Sunan Gresik, silsilah Sultan Hasanuddin, silsilah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Kurang ajar. Saya tanya, Wali Songo nasabnya diobok-obok, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Wali Songo itu Asmat Khan, Asmat Khan itu Ba'alwi, Ba'alwi itu keturunan Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Imam Ubaidillah itu adalah keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di dalam kitabnya, di dalam tulisannya, di dalam suratnya sudah mengakui kalau Ba'alwi nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Gus Dur, saudara, ketika beliau menjadi presiden, beliau menyatakan bahwa anak cucu Nabi, para habaib di Indonesia itu semua keturunan Rasulullah, dan ini merupakan anugerah bagi bangsa Indonesia, saudara. Enggak sampai di situ, a'immah, saudara, Imam Sakhawi, Imam Ibn Hajar Haytami, saudara, semuanya mengakui bahwa Ba'alwi itu adalah keturunan Rasulullah. Bahkan beberapa hari yang lalu, saudara, Syekh Ali Jum'ah di Mesir, ulama besar di Al-Azhar, saudara, ditanya baru berapa hari yang lalu, hari ini viral, saudara, ditanya, Syekh, bagaimana itu nasabnya Ba'alwi? Apa dijawab? Bahwa nasab Ba'alwi sabitun bil ijma'. Beliau mengatakan nasab Ba'alwi itu sabit, sudah ditetapkan dengan ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tahu ijma' tidak? Saya mau tanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sumber hukumnya yang pertama apa? Al-Quran. Jawab yang kompak. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang kedua, yang kedua, yang ketiga, ijma', saudara. Terus ijma' ulama mau dikorek-korek, siapa yang mengorek itu, saudara? Ilmunya sudah segimana? Ilmu nasab nggak ngerti, saudara, baca kitab masih berepotan, tahu-tahu mengorek-ngorek nasab Ba'alwi, saudara. Udah gitu sombongnya apa dia bilang, walaupun ulama sedunia
mengakui Mbak Alwi itu turunan Nabi, tapi saya tetap tidak akan mengakui. Siapa lu nyel? Itu namanya, saya mau tanya, sombong tidak? Sombong tidak? Terang-terangan dia bicara, walaupun ulama sedunia mengakui, enggak, dia enggak mengakui. Saudara, saya Ibn Hajar Haythami, saudara, bukan ulama sembarangan, rujukan dalam mazhab Imam Syafi'i, saudara. Imam Sakhawi bukan ulama sembarangan, saudara, ulama ahli hadis dan tafsir, saudara. Masya Allah. Nah, jadi saya mau tanya nih, kalau ada anak baru lahir kemarin masih bau kencur, masih unyil, sok melawan imam-imam besar, bahkan melawan ijma ulama, saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Dia mengudak-udak nasab Wali Songo, dia mengudak-udak nasab habaib, nasab dirinya sendiri nggak jelas. Orang ini, saudara, bapaknya namanya Sarman, tapi dia ngakunya bin Utsman. Dia pala lubo menyan. Justru kita bertanya, kalau kita punya bapak, saudara, mau jelek itu bapak, mau bagus, jangan dibuang dalam nasab, saudara. Betul? Bin Hasan katakan bin Hasan, bin Husain katakan bin Husain, bin Sarman katakan bin Sarman. Kenapa diubah? Kenapa diubah? Ya kalau diubah begitu kan kita curiga. Betul? 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 Masa nasab tabin bapak nggak mau? Iya. Pusing. Udah lanjut nih. Udah lanjut. Betul, lanjut. Tapi saya nggak kaget, saudara. Kalau ada anak baru kencur, saudara, saya nggak kaget. So angku ulama besar mau dilawan semua. Saya periksa, kenapa sih ini orang bisa nekat? Ulama besar dilawan semua, saudara. Ijma dilawan. Begitu saya periksa, saya baru tahu, oh pantes dia berguru sama orang yang bisa ngomong sama semua. Kacau. Ya pantes aja gurunya eblang, dia sablang. Masya Allah, tahu yang bisa ngomong bahasa semut. Tahu. Percaya. Gue bisa ngomong kembang nih. Ini gue bisa ngomong nih. Blub. Lu paham nggak? Cuman kembang yang paham. Masya Allah, kenapa jadi dibodohin? Ngomong mejin, ngomong semut. Udah gitu pakai bilang apa? Saya penjaga neraka. Iya. Kalau penjaga neraka kayak dia, dipiting sama preman. Preman mau masuk neraka, lihat penjaganya model begitu, kira-kira dilawan nggak sama preman? Dia penjaga neraka, preman masuk neraka, dipiting sama preman. Jelas gak lo? Percaya dibilang penjaga neraka? Percaya tidak? Kalau ngomong makoli lakoni. Udah kacau. Udah apa lanjut nih? Bukan, udah mulai panas nih. Udah apa lanjut? Udah atau lanjut? Saudara, ya pantas saja guru kencing berdiri, murid kencing. Kalau gurunya edan, muridnya sableng. Saudara, pantas begitu saya lihat, oh gurunya model begini, ya pantas dia ngomong begitu. Udahlah, nggak usah diladenin lagi, saudara. Cuma dia bergerilya, dia cetak buku, masuk ke kampung-kampung, masuk ke pesantren-pesantren, dia datangi kiai-kiai, saudara, sampai ada artis yang ikut-ikutan terpengaruh. Betul? Maka itu saya tanya, bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau hentikan? Takbir. Nah, di sini saya mau jawab, saudara. Kata dia, Mbak Alwi tidak mengakui Wali Songo. Habaib menolak nasab Wali Songo. Bohong. Jadi ini orang menebar fitnah di mana-mana, saudara. Yang Mbak Alwi enggak kerjain, dia fitnah, saudara. Saya buktikan hari ini, saudara. Mari, ulama-ulama besar habaib justru yang mengakui kalau Wali Songo itu dzurriyyah Nabi, saudara. Enggak ada
ahli sejarah di seluruh dunia nggak kenal Wali Songo, saudara. Ahli nasab di seluruh dunia nggak kenal Wali Songo, saudara. Yang kenal Wali Songo orang Indonesia dan habaib yang selama ini berjuang dengan para muhibbin. Betul? Takbir. Nah, para habaib ini ngarang kitab, saudara. Mari kita lihat, saudara. Ini pertama kitab Samsud Dhahirah. Ini karangan Ba'alwi. Karangan siapa? Karangan Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur Ba'alawi, saudara. Kemudian kitab ini ditahqiq oleh siapa? Oleh As-Sayyid Dia Al bin Syihab Ba'alwi, saudara. Ada apa dalam kitab ini? Saya tunjukkan, saudara. Dalam kitab ini, saudara, mari kita lihat, saudara. Nanti bisa ditunjukkan kepada para kiai di sini, Habib. Ini di halaman 531 ditulis lengkap nasab Sultan Hasanuddin, saudara. Dari Ba'alwi, dari Asmat Khan, dari Imam Ubaidillah putra Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Silakan Anda lihat nanti, nasabnya jelas, bersambung kepada Nabi, saudara. Baik, saya serahkan ke Kiai Maksum untuk diperiksa, nanti jalankan saja ke kiai-kiai yang lain untuk melihatnya. Setuju? Setuju? Takbir. Saya lanjutkan, saudara. Ini ada kitab Khidmatul Ashirah. Ini merupakan ringkasan sekaligus tambahan yang tidak ada di kitab Samsud Dhahirah, saudara. Ini dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saqqaf Ba'alawi, saudara. Ada apa di kitab ini? Beberapa halaman sebelum akhir, saudara, lengkap dituliskan Syajaratus Sada Al-Abdil Malik An-Nasirina lil Islam Bisyarqil Aqsa. Artinya ini adalah silsilah para sayyid dari keturunan Al-Abdul Malik. Al-Abdul Malik itu Asmat Khan, saudara. Nah, kemudian dikatakan lagi siapa mereka? An-Nasyirin, para penyebar lil Islam, yang menyebarkan Islam Bisyarqil Aqsa, saudara, di timur jauh, saudara. Maksudnya timur jauh di India, saudara, di Malaysia, di Filipina, di Kamboja, di Brunei, Singapura, termasuk Indonesia. Dan di bawahnya dibuat garis-garis nasab, saudara. Ada nasab Sunan Giri, ada nasab Sunan Gresik, ada nasab Sunan Derajat, ada nasab Sunan Bonang, ada nasab Sunan Kudus, lengkap. Dan termasuk ada nasab Sultan Hasanuddin, putra daripada Sunan Gunung Jati, saudara. Siapa bilang ahli nasab Ba'alwi tidak mengakui Wali Songo itu keturunan Nabi? Bohong, fitnah. Kira-kira jelas tidak? Silakan baca Pak Kiai. Ini judulnya di atas dan ini nasabnya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Betul. Baik, saya tunjukkan lagi, saudara, satu buku. Kitab ini judulnya Tajul A'ras, dikarang oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, saudara, Ba'alawi. Dalam kitab ini, saudara, di halaman 337, saudara, dia menceritakan di sini dengan judul Gudum Sadah Ali Asmat Khan minal Hindi. Datangnya para sayyid dari marga Asmat Khan dari India, masuknya mereka ke Indonesia, saudara. Lengkap sejarahnya dibuat secara runut, saudara, beberapa halaman berikutnya. Silakan Pak Kiai. Enggak apa-apa, itu diteruskan aja, Kiai. Kitab itu diteruskan, nanti diteruskan ke belakang, tapi tolong kitab itu jangan sampai hilang. Silakan dijalankan, enggak apa-apa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Mau bukti lagi? Mau bukti lagi? Baik, saudara. Ini saya bawa fotokopi Risalatul Atraf. Siapa yang karang? Yang karang Mufti Johor, saudara, Johor, Malaysia. Siapa dia? Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad,
seorang ahli nasab dan seorang ahli sejarah. Di dalam buku ini saudara, di bagian halaman tengah sampai akhir saudara, diungkap semua nasab satu persatu per halaman saudara, semua kakek moyang daripada Wali Songo. Alhamdulillah. Silakan Kiai. Ini dari halaman tengah dan ini karangan Habib Alwi bin Tahir. Sampai di sini jelas tidak? Paham tidak? Sudah atau lanjut? Sudah atau lanjut? Ini ada kitab lagi saudara, judulnya Sultanah Banten, judulnya Kesultanan Banten saudara, yang karang saudara Al-Habib Ahmad bin Abdullah As-Saggaf Ba'alawi, dan ini ditahqiq oleh Kiai Haji Asef Abdul Qadir Jailani, orang Indonesia saudara, dan juga diperiksa oleh Dr. Muhammad bin Abu Bakar Abdullah Bazid saudara. Di kitab ini saudara, mari kita lihat dalam kitab ini dituliskan nasab Sultan Hasanuddin saudara, rinci bahwa Maulana Hasanuddin bin Maulana Sarif Hidayatullah saudara, bin Raja Umdatuddin bin Ali Nuri Alam bin Maulana Jamaluddin Al-Akbar Al-Husain saudara, bin Sayyid Ahmad Shah Jalal. Kemudian selanjutnya disebutkan lagi di sini saudara, sampai kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Pak Kiai, dari mulai sini bacanya dari sini kemari. Nah, ini semua kitab. Saya mau tanya, yang karang siapa? Ba'alwi bukan? Ba'alwi bukan? Berarti Ba'alwi mengakui tidak nasab Wali Songo? Jawab kompak, Ba'alwi mengakui tidak nasab Wali Songo? Betul. Jadi kalau ada mengatakan Ba'alwi tidak mengakui, bohong tidak? Fitnah tidak? Pertanyaannya, kenapa dia ngebohong saudara? Jawabnya, mereka mau adu domba keturunan Wali Songo dengan para habaib saudara. Selanjutnya mereka mau adu domba para habaib dengan para kiai di Nusantara. Selanjutnya mereka ingin pecah belah umat Islam di Indonesia. Biadab tidak? Kurang ajar tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau hajar? Takbir. Masya Allah. Sampai di sini jelas? Betul. Terakhir, apa mereka bilang? Tidak ada lembaga nasab dunia yang mengakui Ba'alwi itu sebagai turunan Nabi. Nggak ada lembaga nasab dunia. Sampai-sampai ada salah satu DPC organisasi Islam di Garut saudara, mengeluarkan selebaran, isinya jangan undang habaib, isinya jangan undang habaib, kecuali kalau habaib itu sudah ada pengakuan lembaga nasab internasional. Luar biasa saudara, nggak main-main ini pengaruh para begal nasab saudara. Organisasi Islam dipengaruhi sampai sedemikian rupa saudara. Sekarang saya tunjukkan saudara, ini salah satu nasab Ba'alwi saudara, dari marga Belfaqih, yang dia juga keturunan Imam Ubaidillah saudara. Ini itsbat nasab disetempel dan ditandatangani oleh 20 lembaga nasab dunia saudara. 20 lembaga nasab dunia menandatangani para ahli nasabnya, memberikan stempel dari berbagai negara, dan di nasab ini tertulis saudara bahwa Belfaqih ini Ba'alwi saudara, yang injitnya adalah dari Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ditulis lengkap. Siapa bilang nggak ada pengakuan lembaga dunia saudara? Jangan ngarang, dia mau tipu umat, dia mau tipu masyarakat saudara, karena dia benci, iri, dengki dengan habaib saudara. Maka itu saya pikir hari ini saya lihat umat kumpul begitu banyak, kiai kumpul begitu banyak, ini perlu ada klarifikasi supaya umat jelas. Betul? Betul? Silakan Pak Kiai dicek. Ini judulnya di sini Syahadatun Nasab. Ini lembaga-lembaga nasab dunia. Silakan dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
19 tadi, yang ini yang tidak ada stempel tapi ada tanda tangannya 20. Silakan. Ini tulisan Imam Ubaidillah. Di sini ada Kiai Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Ini diakui oleh 20 lembaga nasab dunia, saudara. Silakan Pak Kiai lihat, boleh foto, boleh dibagi-bagi. Kiai semua mau foto juga boleh ya, kalau tidak sempat foto nanti saya kirimi fotonya, saudara. Kira-kira semua yang ada di sini jelas tidak? Paham tidak? Kira-kira bingung lagi tidak soal nasab? Bingung lagi tidak soal nasab? Jangan bingung. Ada yang protes saya, Habib, kenapa sih soal nasab diributin? Lah kan bukan gue yang ributin, kan sebelah sana yang ributin. Betul? Betul? Selama ini saudara nggak ada pertikaian habaib dengan Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara, Rais Am daripada PBNU, saudara, menasehati kelompok pegang nasab. Kalian jangan kurang ajar dengan habaib. Habaib itu ba'alwi, turunan Nabi, saudara, nggak mau dinasehati, bahkan diancam, dia caci maki. Itu Kiai Haji Miftahul Akhyar, saudara, ini kiai besar, saudara, Rais Am PBNU, kiai dihormati, dicaci maki sama mereka, bahkan diancam PBNU akan kami kepung, saudara. Kurang ajar. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Enggak sampai di situ. Ajangan Kiai Haji Abdullah Mukhtar, saudara, pondok pesantren An-Nizam, saudara, yang ada di Salabintana, yaitu Sukabumi, saudara, menulis risalah menasehati mereka, jangan kurang ajar. Habaib dengan kiai hubungannya baik, semua kiai mengakui bahwa Ba'alwi itu turunan Nabi, tetap dicaci maki oleh mereka. Ajangan Kiai Haji Abdullah Mukhtar yang ilmunya luas, yang akhlaknya begitu bagus, siapa yang tidak kenal beliau, saudara? Dihina, dicaci maki, kurang ajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak dan mendengarkan ceramah yang sudah disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab. Banyak sekali ilmu yang sudah beliau sampaikan di dalam ceramahnya, dan kalau kita mendengarkan dengan tenang, dengan khusyuk, dengan tidak ada rasa benci terhadap beliau, insya Allah kita banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu yang sudah beliau berikan kepada kita semua. Dan beliau banyak sekali yang disampaikan pada ceramahnya. Salah satunya adalah kenapa sih Rasulullah hijrah? Ada apa? Apakah ada sejarah di balik hijrahnya Rasulullah SAW? Kemudian juga beliau membahas tentang nasab Wali Songo, nasab para habaib dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahwasanya nasab Wali Songo itu tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Kemudian Habib Rizik menerangkan dan menjelaskan secara singkat bagaimana silsilah para Wali Songo, apakah bersambung kepada Rasulullah atau terputus kepada Rasulullah. Mungkin cuma itu yang dapat saya reaksi pada video beliau. Sekali lagi banyak sekali ilmu-ilmu yang beliau sampaikan pada ceramahnya. Dan mungkin cukup sekian. Apabila channel ini bermanfaat untuk Anda, silahkan dukung dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan apabila channel ini tidak sama sekali bermanfaat untuk Anda, langsung saja di skip. Dan apabila di setiap video, setiap tayangan pada kali ini banyak sekali kekurangan, kekhilafan, kesalahan, saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.